Ada penyakit di tengah tubuh umat Islam ini, yang itu bahkan sudah disinggung dalam rangkaian 5 ayat pertama di surah Al-Alaq itu. Apa penyakitnya? Yaitu adalah kebodohan, al-jahl. Yang kedua adalah at-tajhil, pembodohan. Yang ketiga adalah penyakit tughyan, kediktatoran politik. Ini yang menyebabkan potensi bangsa-bangsa muslim di dunia menjadi tidak berkembang, tidak melahirkan peradaban yang unggul dan gemilang. Berbeda dengan peradaban Islam yang pernah diproduksi di era terdahulu, di masa keemasannya, kejayaannya, di masa Khulafaur Rasyidin, yang bisa mengalahkan imperium besar dunia, yaitu Persia dan Romawi. Di masa Daulah Bani Umayyah, di mana Islam bisa masuk ke seluruh penjuru dunia dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan sampai ke Eropa Barat, di semenanjung Iberia, di Spanyol dan Portugal. Kemudian Islam lagi berkembang di masa-masa berikutnya, di masa Saljuk, di masa Ottoman, di masa kerajaan Mughal di India, dan Safawi di Persia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Kita tidak lagi menyumbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dunia, tetapi kita hanya sekedar menjadi konsumen dan pelanggan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diproduksi oleh bangsa-bangsa lain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan khutbah pada hari Jumat yang berbahagia ini, tak henti-hentinya lisan kita, hati kita, dan seluruh anggota tubuh kita, mari kita senantiasa jadikan seluruh anggota tubuh kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah satu-satunya zat yang layak dan pantas untuk kita sembah. Dialah pemilik, pencipta, dan penguasa seluruh alam raya ini. Lebih daripada itu, Dialah Allah Azza wa Jalla yang memberikan petunjuk, pedoman bagi kehidupan kita, untuk kebahagiaan dan keselamatan hidup kita dari dunia sampai akhirat kelak. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang ummi, yang buta huruf. Dan sifat ummi atau buta huruf itu bukan menunjukkan kekurangan, bukan menunjukkan aib bagi diri beliau, tetapi itu untuk membuktikan bahwa risalah wahyu Al-Quran yang beliau bawa itu adalah merupakan betul-betul murni, otentik, 100% bersumber dari Allah Azza wa Jalla, bukan karangan beliau, bukan rekayasa, bukan ciptaan dan hasil pemikiran seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nabi yang ummi itu, yang buta huruf itu, mendorong umatnya untuk senantiasa kita meraih kemajuan, mendorong umatnya untuk senantiasa kita belajar. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat Iqra. Ayat yang kita peringati turunnya setiap bulan Ramadan di malam nuzulul Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram
Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bagaimana mukjizat Al-Quran ini memerintahkan kepada Rasul Muhammad SAW dan kepada kita seluruh umatnya, perintah untuk membaca, untuk membuka wawasan dunia kita, membuka wawasan akhirat kita. Karena semua perkara hidup manusia, kebaikan-kebaikannya, keselamatannya, kebahagiaannya itu bergantung kepada kualitas bacaan kita. Maka Allah Azza wa Jal turunkan ayat yang pertama bukan perintah untuk kita sholat. Tidak pernah Allah turunkan ayat yang pertama perintah untuk kita puasa, kita berhaji. Tapi sayangnya umat ini lebih senang mengantri untuk mendaftar ibadah haji dan umrah daripada membaca. Bangsa kita Indonesia ini punya perpustakaan tertinggi di dunia. Rekor muri diberikan kepada perpustakaan nasional kita, yang gedungnya mentereng 126 meter 27 lantai. Tapi apakah itu mencerminkan minat baca yang tinggi bagi bangsa ini yang mayoritasnya adalah umat Islam? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ini menandakan sebuah revolusi peradaban. Karena tauhid harus beranjak, berpijak dari ilmu yang benar. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah Azza wa Jalla. Tauhid itu harus berbasis ilmu, harus berdasarkan bacaan yang benar. Iman itu tidak bisa dipaksa. Iman tidak lahir karena kepalsuan dan kemunafikan, tapi iman itu adalah lahir dari keilmuan, dari pembacaan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah, seorang pemikir Aljazair yang bernama Malik bin Nabi, seorang pejuang revolusi kemerdekaan Aljazair yang sering mengunjungi negeri kita di era tahun 50-an 60-an. Beliau pernah mengucapkan sebuah perkataan yang sangat luar biasa. Apa kata beliau? Ummatun la taqra tamutu qabla awaniha. Umat, sebuah bangsa yang tidak membaca. Ya, bukan berarti bangsa yang bisa membaca atau tidak bisa membaca. Ya. Umat yang tidak membaca itu adalah tidak menjadikan aktivitas membaca sebagai kebiasaan. Beda antara bangsa yang bisa membaca dengan yang biasa membaca. Indonesia ini termasuk negara yang tingkat literasinya, maksudnya literate, sudah bebas dari buta aksara, itu termasuk tinggi dibandingkan Mesir misalnya, dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Kita terbebas dari buta aksara ini sudah lebih dari 95% penduduk kita bisa baca. Tapi sayangnya kita menjadi umat, menjadi bangsa yang tidak biasa membaca. Ini hal yang menyedihkan. Apa kata Malik bin Nabi? Umat yang tidak biasa membaca, dia akan mati sebelum waktunya mati. Inilah rahasia ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa lain, dari umat-umat lain. Mereka memberikan perhatian besar kepada dunia literasi, membangun kebiasaan bagi rakyatnya dari usia dini sampai tua untuk biasa membaca. Ya. Kalau kita lihat anggaran yang digelontorkan oleh negara-negara maju itu menjadi bukti kepada kita bahwa kemajuan sebuah bangsa bukan hanya diraih karena ketahanan pangannya misalnya. Bukan hanya disebabkan karena dia bisa memberikan gizi yang baik kepada rakyatnya. Tetapi
Negara-negara maju itu membuktikan kepada kita bahwa meskipun mereka tidak punya sumber daya alam, tidak punya mineral, tidak punya tambang-tambang wilayah yang luas seperti negeri kita, tetapi mereka bisa menjadi negara yang maju dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi. Kalau kita lihat data yang saya miliki, ya, bagaimana Amerika Serikat, ya, sebagai contoh, dia menganggarkan 2,74% dari PDB-nya, atau kurang lebih sekitar 511 miliar dolar. Dan kalau ini dibagi rata-rata per kapita rakyat Amerika Serikat, berarti per orang itu menyumbang 1.586 dolar untuk anggaran risetnya. Demikian pula Jepang, Jerman, bahkan bangsa Asia yang dulu merdeka kita lebih dulu daripada mereka, yaitu Korea Selatan, ya, itu sudah menganggarkan 4,29% dari PDB-nya untuk anggaran riset. Artinya 1.518 US dollar dari tiap penduduk Korea Selatan itu menyumbangkan untuk anggaran risetnya. Bagaimana kondisi negeri kita dibandingkan negara-negara tetangga? Indonesia, catatan kami yang bisa kami akses, itu hanya memberikan 0,31% untuk anggaran riset dari PDB, kurang lebih 2 miliar dolar. Artinya setiap penduduk itu hanya menyumbangkan 8 dolar untuk anggaran risetnya. Bisa dibandingkan dengan misalnya Thailand, agak mending, 52 dolar dari tiap penduduknya menyumbangkan anggaran riset. Kemudian Malaysia, 344 dolar dari tiap penduduknya menyumbangkan dari PDB-nya untuk anggaran riset. Singapura, 1.831 dolar dari tiap penduduknya menyumbangkan PDB untuk anggaran risetnya. Apa yang ingin saya katakan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara aktivitas membaca, kemudian melakukan penelitian, riset untuk ilmu pengetahuan dan teknologi ini, itu harusnya menjadi pilar dalam pembangunan negeri kita, dalam membangun peradaban. Apalagi kalau bicara tentang peradaban Islam, peradaban umat Islam yang begitu tertinggal. Ada penyakit di tengah tubuh umat Islam ini, yang itu bahkan sudah disinggung dalam rangkaian 5 ayat pertama di surah Al-Alaq itu. Ya. Apa penyakitnya? Yaitu adalah kebodohan, al-jahlu. Yang kedua adalah at-tajhil, pembodohan. Yang ketiga adalah penyakit tughyan, kediktatoran politik. Ini yang menyebabkan potensi bangsa-bangsa muslim di dunia menjadi tidak berkembang. Ya. Tidak melahirkan peradaban yang unggul dan gemilang. Berbeda dengan peradaban Islam yang pernah diproduksi di era terdahulu, di masa keemasannya, kejayaannya, di masa Khulafaur Rasyidin, yang bisa mengalahkan imperium besar dunia, yaitu Persia dan Romawi. Di masa Daulah Bani Umayyah, di mana Islam bisa masuk ke seluruh penjuru dunia dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan sampai ke Eropa Barat, di semenanjung Iberia, di Spanyol dan Portugal. Kemudian Islam lagi berkembang di masa-masa berikutnya, di masa Saljuk, di masa Ottoman, di masa kerajaan Mughal di India dan Safawi di Persia. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita mengalami penurunan yang sangat drastis. Kita tidak lagi menyumbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan peradaban dunia, tetapi kita hanya sekedar menjadi konsumen dan pelanggan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang diproduksi oleh bangsa-bangsa lain. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jangan kaget kalau misalnya negeri-negeri muslim ini banyak yang terjajah. Kenapa? Karena kebodohan, malas membaca.
karena pembodohan yang dilakukan oleh elit-elit politik yang mereka dihinggapi penyakit tughyan. Makanya rangkaian ayat itu mengatakan mulai dari buka melawan kebodohan itu dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, untuk melawan kediktatoran itu Allah mengatakan apa? Kalla. Setelah rangkaian 5 ayat yang pertama di surah Al-Alaq itu Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah bahwasanya manusia itu cenderung untuk berbuat melampaui batas, untuk menjadi diktator, untuk memperbudak sesama. Dan kalau sesama kita ini memperbudak satu dengan yang lain, itu berarti sekelompok yang memperbudak bangsanya sendiri, berarti dia ingin menguasai sebuah sumber daya alam yang ada di sebuah negeri yang kaya raya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Malik bin Nabi juga terkenal dengan ucapannya, ummatun taqra la taju wa la tusta'bad. Umat yang terbiasa membaca, maka dia tidak akan pernah kelaparan. Ya. Tidak akan pernah kelaparan dan tidak akan pernah diperbudak, baik oleh bangsa lain maupun oleh bangsa sendiri. Ini kunci ilmu pengetahuan ini. Membaca ini luar biasa. Ya, dan ini sudah diucapkan oleh pemikir muslim beberapa dekade yang silam. Tetapi kita barangkali belum sampai, otak kita sampai ke sana. Belum menjadi prioritas kita dalam membangun umat ini, dalam membangun bangsa dan negara ini. Ya, maka itu penting bagi kita untuk meningkatkan literasi, untuk meningkatkan pemahaman yang lahir dari ilmu, menguatkan tauhid, menguatkan keadaban, menguatkan akhlak, bahkan akhlakul karimah itu pun harus dimulai dari kebiasaan untuk membaca. Ya, bagaimana kita bisa mempelajari tauhid, akhlak, muamalah yang benar kalau kita tidak bisa dan tidak terbiasa untuk membaca. Dan Malik bin Nabi terkenal juga dengan ungkapannya, al-qira'atu hiyas sabilul wahidu lil ibda'. Membaca itu adalah satu-satunya jalan untuk memiliki kreativitas dan inovasi. Wa takwinil mubdi'in wal mukhtari'in wal udaba wal mufakkirin. Dan kebiasaan membaca itu satu-satunya jalan untuk melahirkan para inovator, para penulis, dan para pemikir yang akan memperkaya khazanah peradaban kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin masyarakat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa bermuhasabah. Kita akan segera berganti tahun Hijriah 1447. Bagaimana kita harus mengukur dan menilai tahun-tahun sebelum ini, di mana umat ini terjajah pikirannya, terjajah fisiknya, terjajah tanah airnya, seperti halnya yang terjadi di negeri Palestina, bumi para nabi, kiblat pertama umat Islam, dan tempat Isra Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Begitu miris kita melihat bagaimana bumi para nabi dan tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah yang menganjurkan kita untuk meningkatkan literasi, meningkatkan budaya ilmu, budaya membaca. Tapi bumi Palestina ini dijajah selama puluhan tahun oleh entitas Zionis Israel. Lagi-lagi rahasianya adalah apa? Karena kekurangan perhatian kita terhadap aktivitas untuk meningkatkan pembacaan kita terhadap sunnatullah dan kebiasaan kita mendorong rakyat kita untuk melakukan riset penelitian. Sebab Israel dalam catatan kita dia menggelontorkan 4,3%, ini angka anggaran riset tertinggi di dunia. 4,3% dari PDB-nya, ya, jumlah penduduk Israel itu cuma 8 juta.
Ya, artinya dia menganggarkan 12,7 miliar US dollar. Artinya setiap penduduk Zionis itu menyumbangkan angka 1.361 dolar untuk anggaran riset negaranya. Bandingkan dengan Indonesia, bandingkan dengan Pakistan, bandingkan dengan Arab Saudi, apalagi yang lain-lainnya, sangat jauh. Ya, maka itu mari kita senantiasa bermuhasabah, mengingatkan pemimpin-pemimpin kita dan juga para pengambil kebijakan untuk mengejar ketertinggalan ini. Kita memasuki tahun baru Islam, tidak bisa menegakkan kepala kita, tidak bisa kita tersenyum, tapi begitu banyak ketertinggalan, begitu banyak keprihatinan kita, sebagaimana cermin penjajahan di Palestina itu adalah menjadi cermin bahwa dunia Islam sedang terjajah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampunannya, kita mohon ridha dan keberkahannya di hari yang mulia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.